Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi saya rasa hari ini hari yang tepat sekali untuk kita bahas pas sebelum Lebaran, kira-kira bagaimana peluang konsumsi dan yang mana retail ataupun konsumsi adalah salah satu faktor terbesar ya dalam pertumbuhan ekonomi di sini gitu loh. So intinya kita akan bahas mengenai consumer behavior, ya apa yang akan terjadi. Jadi bukan yang kemarin tapi apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kita semua bisa menggarap ya baik retail maupun manufaktur di sini. Jadi judulnya adalah menyambut pemulihan ekonomi. Jadi sudah optimis nih ya, Mbak Lis sudah optimis pemulihan ekonomi. So singkat saja waktunya. Jadi saat ini periodenya adalah periode revenge ya. Setelah kita menderita selama 2 tahun up and down, buka tutup, lockdown, banyak kita lihat secara kasat mata revenge. So istilahnya hidup ini sudah mulai kembali ke pre-pandemic normalcy. Jadi kembali ke normal istilahnya, tidak ada new normal, next normal. Ya itu udah kuno. Kemarin lagi 2 tahun mungkin top ya buat judulnya webinar, tetapi udah kuno. Sekarang jadi kita baliknya ke normal di sini, semuanya mau ke normal. Kita sudah lihat mall-mall sudah buka ya, sudah sudah penuh, restoran susah cari bangku, mall parkirnya juga sudah susah sekarang ya. Orang udah lupa ya, udah buka masker tadi saya lihatin di jalanan semua. Air travel sudah mulai jalan juga. Nah, tetapi karena ada Omicron selama 2 bulan ini, ya terpaksalah kita tiarap dulu sebentar. Ya, mungkin nanti Maret kita akan hidup lagi di sini. So intinya sebagai background, saya dulu saya 27 tahun di Executive Director dari Nielsen ya, perusahaan market research. Saya fokus di consumer behavior, menangani retailer di Indonesia ya selama 27 tahun. Jadi memperhatikan sekali mengenai consumer behavior. Nah, saat ini saya sudah retire, saya komisaris di beberapa company di sini dan juga advisor di beberapa company ya. Baik Bapak Ibu, so 3 hal yang saya ingin sampaikan hari ini adalah mengenai outlook 2022 setelah COVID wave ya, terutama setelah COVID 3 di sini ya. Apa yang kita harus rubah di sini, sudah berubahkah belum ya, dan yang paling penting buat kita adalah digitalisasi. Ya, ini harus jalan ke depan buat teman-teman para pengusaha di sini, baik manufaktur maupun retailer. Bapak Ibu, indeks normalcy sudah dibuat di dunia di sini. Kalau Anda lihat semua berlomba-lomba untuk balik ke normal. Yang paling cepat adalah Cina. Cina itu di tahun 2020 waktu kita pandemi aja sudah kembali ke normal ya. Agustus sudah ke normal, mereka udah nggak pakai masker, buka, bisa pesta, bisa macam-macam, sekolah semua udah buka di sana. Nah itu yang selalu saya menjadi acuan kepada asosiasi-asosiasi di Indonesia. Tolong contoh Cina di sana, cuma nggak ada yang nyontoh. Ya kita jadinya buka tutup di Indonesia di sini. Nah musuh kita memang adalah lockdown. Ya, so intinya lockdown itu adalah musuh kita. Jadi itu yang harus dibuka, bukan e-commerce gitu ya. Jadi saya minta ke pemerintah jangan terlalu fokus pada e-commerce terus, tetapi harus dibuka lockdownnya karena industri kita memang adalah offline di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat Omicron ini ada terjadi penurunan. Tadi Mas Kemal sudah jelaskan Indonesia beberapa kota karena Indonesia ini kan luas. Jadi tergantung daripada episentrumnya mana. Yang mana adalah Jakarta. Ya, dari dulu adalah Jakarta. Setiap habis liburan selalu meledak di situ ya, dan mulai merembet kemana-mana di sana. Tapi Jakarta dulu yang akan recover karena dia udah selesai peaknya di sana ya. Nah kalau kita lihat ini adalah Jakarta, peaknya sudah mulai turun. So istilahnya kemarin topnya adalah 15.000, waktu Delta tuh 14.000. Jadi hari ini sekitar 5.000, 6.000. Kita tunggu sampai early Maret kira-kira dapat 1.000 nggak? Kalau udah di bawah 1.000 itu buat saya aman. Oke, so istilahnya kita bisa keluar bebas makan sebagainya. Sekarang ini masih takut nih ya, jangan buka masker sembarangan di tempat umum karena masih kena gitu ya, bisa kena. Nah, kalau Anda lihat di sini jam start ekonomi tahun ini sudah diproyeksi kita akan kembali 2022 menjadi 6%, 5% ke atas ya. Buat saya nggak cukup Bapak Ibu ya, so 5% ini sebenarnya konvensional. Ya kalau kita tahun lalu tuh growth-nya rendah ya, 2,5%, di bawah 3%, tahun ini mestinya di atas 6%. Nah ini yang saya lagi ajak teman-teman untuk berusaha keras ya, untuk bisa accelerate lebih cepat lagi, karena momentum gitu istilahnya ya, kalau enggak susah. Setiap ada
habis lockdown dibuka gitu ya, itu langsung kita kejar mati-matian, yang ngumpulin duit istilahnya seperti itu. Karena kita nggak tahu nanti kalau ada restriction lagi ya. Untunglah kemarin kita lobby government juga supaya tidak ada lockdown. Jadi Anda lihat selama Omicron tidak ada lockdown, di dunia juga demikian, malah terbuka di sana. Karena natural immunity ternyata juga terdevelop dari Omicron di sini gitu istilahnya ya. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kalau saya punya CCTV di seluruh Indonesia, terutama kota-kota besar, Anda lihat di sini ya, kemarin selama mungkin 1-2 quarter kemarin, setengah tahun kemarin, traffic jam. Oke, sudah mulai macet, Jakarta pagi sore sudah merah gitu istilahnya. Nyari parkir itu banyak yang merah, hijaunya kurang sekarang gitu ya. Kalau zamannya kemarin lockdown itu hijau semua. Nah, kafe, restoran full Bapak Ibu ya, parkir juga full, rekreasi area, yuk ke Sentul nggak akan bisa weekend. Hotel juga penuh kemarin ya, selama November Desember, lantas grocery juga crowded. Office school kita minta buka government supaya itu bisa jajan, bisa makan dan sebagainya, karena mall masih dijauhin. Lantas wedding party sudah banyak sekali undangan, sport group udah pasti itu, dan e-commerce yang FMCG share-nya drop. So artinya apa? Jadi offline-nya sudah naik lebih nancap lagi ke atas di sana gitu ya. So kalau kita lihat di retail sendiri itu sudah 2 kali mencapai pre-pandemic Bapak Ibu. Ya, jadi retail FMCG kan memang diprotek ya sama government karena kebutuhan sehari-hari harus lancar buka di sana. Jadi sudah kembali 2 kali. Nah, tinggal nancep ke atas lagi ya, terbang ke atas kapan kita lagi mau naik ke atas, nggak taunya ada level dinaikin lagi ya, seperti itu, ada Omicron lagi. Nah, ini proyeksi saya ambil yang tahun ini aja. So di awal bulan Oktober kemarin saya sudah prediksi bahwa mudah-mudahan wave 3 di Indonesia waktu itu kita melihat volcanonya meledaknya melepas gitu ya. Jadi nggak sehebat Delta kemarin yang sampai berhambur-hamburan. Ini melepas di sana, jadi mudah-mudahan kita masih tumbuh. Oke, nanti meledaknya lah di kuarter 2 ada lebaran di sana. Jadi kita lagi siapkan teman-teman asosiasi AP3MI, IPINDO semua untuk lebaran yang bagus ya. Seperti itu. Karena saya yakin nanti Maret ini Jakarta sudah mulai bagus, jadi kita sudah bisa konsentrasi. Oke. Setelah lebaran biasalah merah, duitnya habis. So istilahnya nyari duit lagi, nanti baru spending lagi, tapi sudah ke level yang baru. So mudah-mudahan nanti Q3, Q4 ada level baru. Saya mencari event besar, ternyata biasa FIFA bola itu World Cup di bulan Juni, tapi kali ini di akhir tahun. Jadi kita lagi coba bikin event di tengah-tengah tahun gitu ya untuk ngisi di sana. So mudah-mudahan lebaran ini akan mengangkat ya, luar biasa. Karena Omikronnya pas lagi turun juga di sana ya. Yang penting tidak ada lockdown. Tahun ini tolong selamatkan tidak ada lockdown, makanya kita harus prokes ketat. Kedua adalah bonus lebaran jangan telat gitu istilahnya ya, karena ini sumber daripada pertumbuhan ekonomi kita ya. 30% sales dari kayak garment di Indonesia itu adalah lewat lebaran gitu. So Bapak Ibu, kalau saya selalu ditanya, Pak, bedanya apa Pak consumer behavior sebelum sama sesudah pandemik? Nggak ada. So istilahnya sih kita tinggal copy saja pre-COVID ke post-COVID di sana. During COVID kita di lockdown, kita berubah, tapi setelah itu kita balik lagi ke behavior yang lama di sana. Oke, jadi makanya saya bilang tidak ada next normal, new normal tidak ada. So balik lagi semua. Karena orang Indonesia tuh senangnya apa? Shopping, bukan senang buying. Dia senangnya jalan-jalan, shopping, ya, seperti itu. Shopping tuh belanja Bapak Ibu. Kalau buying tuh beli. Ya. Nah, mereka itu sosial. Ya, kalau Anda lihat kalau ke pasar tuh jalan kaki ya kan, nyari cabai itu satu-satu dilihatin gitu ya, telur tuh satu-satu dilihatin sana ya, sambil ngobrol. Offline itu adalah jiwa mereka ya. Lantas travel ya, active sports, eating makan luar itu adalah udah nggak bisa dicegah. Kita sudah melalui beberapa krisis ya selama ini. Saya 20 tahun di Nielsen sudah memperhatikan tidak ada krisis yang bisa mengubah consumer behavior Indonesia, termasuk krisis COVID kali ini gitu ya. COVID cuma 2,5 tahun gitu, nggak akan bisa ya. Soal intinya balik lagi tinggal copy paste saja di sana. Nah, ini studinya McKinsey yang mengatakan di awal-awal dulu waktu satu titik ada perubahan behavior. Nah, ternyata enggak ya, batal terjadi di sini. So istilahnya namanya restoran delivery sudah turun, online grocery shopping juga turun, online education juga turun, telemedicine juga turun. So ini belum vaksinasi. Kalau dihitung vaksinasi lebih drastis lagi balik di sana ya. So sama dengan work from home, work from home, study from home itu juga mulai mengecil ke depan karena nggak sehat Bapak Ibu ya, kerja di rumah terus, lantas juga belajar di rumah terus di sana gitu loh, dari psikologis. So megatrend di Indonesia masih sama, tetap ya, ini sudah 10 tahun dan ke depan juga masih sama. Kita masuk
terus ke dalam satu segmen namanya premiumisasi. Jadi tetap kalau bikin produk selalu harus lebih premium ke depan. Jangan enggak di sana. Ya, kemarin saya ada bicara di satu perusahaan susu besar yang laku double digit growth adalah susu premiumnya. Hebat nggak? Selama pandemi yang paling laku adalah susu premiumnya yang baru dibuat. Jadi dia lagi bikin lagi yang lebih premium lagi ke depan. Ya, so lantas setelah itu sebentar ketutupan healthy ya, ada nuansa sehat di sana ya, ada mungkin antioksidan dan macam-macam ya. Ketiga adalah convenient cara pakainya, 2 in 1, 3 in 1 sekali apply dan seterusnya di sana. Feeling good product yaitu misalnya coklat, kopi, ice cream itu akan meledak terus. Lantas looking good product ya, namanya cosmetics itu akan growth-nya luar biasa ke depan gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya cuma ingatkan sekali lagi bahwa selama 2 tahun kemarin apa yang terjadi? Kita harus belajar di sini, kalau nggak wasting crisis di sini. Kita dan customer kita itu dipotong, oke? Karena lockdown di sana, nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi, oke? Dan karena tiba-tiba di tangan kita nggak ada kontaknya mereka di sana, ya, karena nggak pernah digital, cuma buka toko saja di sana. Lantas coba-coba pakai WA. Ada beberapa yang mungkin punya WA group ataupun WA numbers, ya udah dagang lewat WA di sana, oke? Marketplace membantu, tetapi mereka nggak share data. So istilahnya Anda nggak punya itu data kontaknya semua di sana. So intinya itu dia, bisnis Anda nggak lancar tetap di situ ya, cuma marketing saja. So kita seperti buta lagi Bapak Ibu ya, seperti buta lagi dulu zaman waktu Anda bikin produk, bisnis gitu istilahnya ya. So makanya dan coba diganti dengan suatu yang namanya e-commerce dan macam-macam, itu adalah proses sales saja, nggak ada marketingnya di sana ya. So istilahnya adalah cuma pencet button beli itu produk datang ke sana. Jadi tidak ada touch emosional di sana. Jadi tidak ada loyalitas. Ya, yang dicari mungkin diskon saja. Gitu istilahnya. Terakhir adalah yaitu tidak bisa menginduce impulse. Nah, kalau belanja di offline itu kalau mau datang beli telur pulangnya bawa sepeda Bapak Ibu. Gitu kalau laki-laki di sana. So, itulah retail di sana. Nah, kalau di online nggak bisa. Makanya kita lihat di sini bahwa pemerintah salah gitu loh ya buat saya. Ketika ekonomi turun itu yang dikejar adalah e-commerce. Bukan saya maksud saya bukan itu. Ya, e-commerce itu kecil kontribusinya di Indonesia, maksimum 3%. Jadi harus cepat-cepat diusahakan dibuka lockdown-nya di sana. Nah, kelihatan kan begitu lockdown dibuka, semua ekonomi jalan jalurnya semua. Ketika dipush ke e-commerce ya nggak ada impact-nya karena kecil seperti itu. Jadi maksud saya e-commerce jalan terus, tetapi harus ambil langkah yang lebih besar lagi di sana. Jadi saya peringatkan lagi ke teman-teman semua di asosiasi bahwa untuk 2022 ini tolong fokus lagi ke offline-nya. Oke, aktivasi di lapangan. Karena kita Omicron sudah mau selesai ya. Yang penting adalah dalam retail itulah mereimagine store concept. Jadi toko Anda itu harus di-reimagine lagi. Karena consumer ke depan itu adalah imagination driven market di sana. Jadi toko konsepnya itu harus dirubah. Ya, sekarang beberapa toko sudah lagi berubah, ya baik restoran maupun toko-toko di sana. Kedua adalah balikan lagi engagement yang baru, ya berbentuk human engagement di sana, ya bukan hanya robot seperti digital, tapi human engagement di sana. Karena manusia itu yang cari adalah engagement, ya. Di Taiwan saya sudah dapat berita bahwa mereka kembali ke offline. Ya, totally di sana. Maka sudah mungkin sumpek ya. 2,5 tahun itu online terus seperti itu. Jadi sumpek banget mereka mau human touch di sana. Nah, terakhir adalah tetap yang penting adalah digitalisasi. Ya, digitalisasi. Nah, tetapi saya melihat di industri bahwa digitalisasi ini banyak yang belok-belok. Oke, hanya untuk dapetin top line, bottom line-nya nggak dapat Bapak Ibu. Jadi karena teman-teman saya ini para retail ya sensitif, uangnya juga sudah habis kemarin 2,5 tahun. Saya pastikan bahwa mereka tolong ya setiap Anda digitalisasi harus ya ada ROI-nya, oke? Real profit balik kepada Anda. Jadi digitalisasi ini hanya pakai sebagai kendaraan untuk lebih cepat dalam pelayanan. Nah, ini ada Mas Imam, namanya ya si cepat. Jadi jangan lupa pakai si cepat gitu ya. Kedua adalah smarter. Ya, lebih sederhana dalam proses bisnisnya di sana dan masuklah kepada suatu ekosistem di sana. Ya, ini tujuannya. Nggak usah repot-repot macam-macam next normal, new normal nggak ada. Ya, so Bapak Ibu saya pastikan kepada Anda e-commerce itu bukan trap buat pedagang di Indonesia ataupun bisnis Indonesia. Oke, toko Anda, salesman Anda tidak akan digantikan oleh teknologi seperti e-commerce, tidak akan. Oke, tetapi toko Anda dan salesman Anda akan digantikan oleh toko ataupun orang lain ataupun salesman lain yang menggunakan teknologi. Oke, so prinsipnya Anda harus gunakan teknologi, ya bukan teknologi itu menggantikan.
Ya, catat sekali lagi bahwa yang diinginkan consumer mendatang dekade ke depan 2030, 2040 bahkan adalah seamless shopping, bukan e-commerce ya, bukan digital sembarangan, tetapi supaya shopping itu seamless. Oke, nah ini memakai digital. Oke, nyari produk sekarang paling gampang digital ya, seperti itu. Searching engine-nya harus bagus ya, sekelas Tokopedia tuh luar biasa bagusnya. Lantas live streaming ya, para SPG terpaksa harus mulai belajar namanya live streaming. Ini bisnis metodologi yang besar sekali di Cina saat ini, live streaming. Anda nonton TV deh, seperti itu. Kedua adalah nyari produk dalam toko, itu harus mudah sekali karena tokonya banyak banget produknya di sana. Cek produk udah langsung ke fisik di sana. Jadi semua orang cari produk digital tapi tetap mau cek produknya secara fisik di sana. Gitu loh ya. Nah, lantas konsultasi dengan para staf di lapangan di sana. Anda bisa scan barcode-nya di sana, cari informasi lagi, cari offering lagi, bayarnya di tempat. Nah, ini yang saya katakan bahwa toko di Indonesia ini nggak saya nggak heran kenapa tutup. Kenapa? Nggak ngikutin evolusi gitu loh ya. Department store kenapa tutup? Maklum buat saya. Masa kita suruh belanja udah nyari capek-capek barang, kayak bolak-balik dia. Lantas kita suruh ngantri di kasir. Udah nggak zaman ngantri di kasir Bapak Ibu gitu istilahnya ya. Terlalu lama, wasting time di sana gitu. Nah, restoran yang berubah lebih cepat daripada retail saat ini. Anda kalau makan di restoran di Jakarta, ya, itu EDC datang ke meja kita. Jadi kita bayar di tempat kita di sana, bukan ke kasir Bapak Ibu. Nah, ini yang retail harus lihat juga ke depan. Setelah itu masuk kepada sosial media. Bilang kepada teman, saya baru makan enak, saya baru beli produk bagus, semua seperti itu. Oke? Ataupun kita bisa track delivery. Nah, ini cepat mungkin udah bisa track delivery. Kalau dia beli online itu barang kapan datang, udah tahu siapa datang, yang nganterin dan sebagainya. Ya, so demikian Bapak Ibu, saya sharing singkat saja hari ini bahwa satu adalah sangat-sangat optimis 2022, oke, karena Omikron akan berakhir, turun pelan-pelan di sini, mulai dari Jakarta, Jawa, nanti baru ke daerah-daerah lain ya, seperti itu. Lantas kita garap Lebaran sebagai puncak tahun ini dengan luar biasa. Oke, kita hadirkan banyak sekali nanti event-event. Nanti 17 Agustus kita ngadakan lagi Harmoni dan juga ada retail conference besar di Indonesia. Ada relaunchingnya Sarinah. Nah itu dia ya. Sarinah adalah satu landmark ya buat Indonesia retail. Retail pertama Indonesia adalah Sarinah di sana. Nah, saya sendiri di Kadin sedang membangun Kadin Indonesian Trading House. Jadi kita akan ekspor secara hebat ke luar negeri. Oke, saya menjual brand story, tidak menjual produk ya ke depan seperti itu.